Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ihsan Farabi, salah satu dari anggota kelompok kepemimpinan yaitu kelompok 2, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan judul PowerPoint atau makalah yaitu Digital Leadership, Teknologi dan Kooperasi. Jadi pada video ini teman-teman saya akan memaparkan mengenai digital leadership. Namun sebelum rekan saya menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu digital leadership, di sini saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai apa sih itu kepemimpinan. Seperti yang tertera di samping saya ada poin pertama yaitu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan di situ berarti adalah interaksi antara pemimpin dan pengikutnya, di mana di sini pemimpin harus membimbing dan mengawasi para pengikutnya. Jadi pemimpin tidak hanya mengawasi dan mengawasi para pengikutnya, tapi pemimpin juga di sini harus dapat mempengaruhi bagaimana agar pengikut ini bisa bekerja dalam mencapai tujuan organisasi, kelompok, dan mungkin juga tujuan pribadi pemimpin itu. Ya, selanjutnya bisa teman-teman lihat pada poin kedua yaitu e-leadership. Jadi di e-leadership itu dikirim dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti perkembangan e-commerce, internet, dan lain-lain. Tentu ada juga perkembangan gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan ini disebut dengan e-leadership. Jadi pemimpin di sini disebut sebagai pemimpin virtual atau digital, di mana di sini pemimpin dapat memantau secara langsung para pengikutnya dalam mengerjakan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Jadi pemimpin di sini tidak perlu ada interaksi langsung, tapi bisa mengawasi dalam jarak jauh. Di sini inilah disebut dengan e-leadership atau digital, kepemimpinan digital. Ya, jadi pada PowerPoint ini rekan-rekan saya akan membahas 3 rumusan masalah yang seperti yang tertera pada samping saya pada poin pertama. Di situ rekan saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian leadership atau kepemimpinan serta bagaimana pemimpin yang efektif itu. Terus pada poin kedua ada apa sih maksud dengan leadership serta hal apa yang berhubungan dengannya. Terus pada poin ketiga kita bisa lihat serta di sini di PowerPoint ini rekan saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih bentuk komunikasi digital Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat di era digital ini. Jadi kita di sini menjelaskan juga bagaimana sih contoh pemimpin digital itu yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Jadi selain kepemimpinan yang saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya, teman-teman juga dapat lihat pada slide di sini. Teman bisa lihat itu ada beberapa pengertian kepemimpinan, salah satunya menurut Profesor Dr. Prajudi Atmo Sudirjo. Jadi di situ ada juga pengertian kepemimpinan untuk teman-teman dapat baca. Jadi teman-teman bisa lihat. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan mengandung arti bahwa seorang pemimpin orang lain atau bawahan supaya lebih bekerja keras dan dalam tugasnya untuk merubah kelakuan mereka. Untuk melihat efektif tidaknya suatu kepemimpinan, kita harus melihat hasil kepemimpinan itu. Yang biasa kita jadikan kriteria kepemimpinan yang efektif ialah kerjasama atau prestasi kelompok yang dipimpin. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya bisa mempengaruhi bawahan-bawahannya, tapi juga bisa menjamin bahwa para bawahannya tersebut bekerja dengan seluruh kemampuan mereka. Kepemimpinan yang efektif adalah di mana pemimpin harus mempunyai semangat tinggi dari bawahannya sehingga rasa percaya diri kuat dalam menjalankan kepemimpinan. Apalagi perkembangan zaman sudah modern, jadi pemimpin harus mengikuti zaman modern. Contoh teknologi sudah berkembang pesat di zaman modern. Seorang leader harus tahu tata cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar bisa mengaplikasikan kepada bawahannya. Saya atas nama Sartika Amir akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan e-leadership. Seperti yang terlihat di samping saya, ada kata yang menyandingkan e-leadership itu, yaitu E, yang dimana huruf ini sebagai simbol yang berkaitan dengan elektronik, internet, atau dunia digital yang disandingkan dengan kata e-leadership atau kepemimpinan, yang berarti kemampuan seseorang untuk menggerakkan atau mempengaruhi orang yang dipimpinnya dalam rangka mencapai tujuan.
Kata e-leadership adalah kepemimpinan yang menggabungkan antara konsep yang telah ada pada saat ini, yaitu kepemimpinan dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini. E-leadership itu sendiri terdiri dari dua elemen dasar, yaitu teknologi dan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memfasilitasi, dari kata fasilitas yang berarti membuat sesuatu menjadi mudah atau menggiatkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun, di era global sekarang ini, seorang pemimpin melangkah lebih jauh. Maksudnya lebih jauh di sini yaitu pemimpin harus mampu membawa sumber daya manusia yang dipimpinnya agar bersama-sama melintas bangsa, geografis, budaya, dan batasan lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi, dalam konteks e-leadership dapat secara bebas diartikan sebagai kepemimpinan yang harus memanfaatkan teknologi informasi untuk menggerakkan suatu tujuan tertentu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tandirawe. Saya akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu konsep dan penerapan cara kerja e-leadership. Nah, seperti yang dapat dilihat di sebelah saya, ada 4 konsep dan penerapan cara kerja leadership, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada pengarahan atau briefing, yang keempat itu yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Nah, yang selanjutnya akan saya bahas itu adalah perencanaan atau planning. Nah, perencanaan yang baik itu dapat dilakukan dengan cara memahami dan menerapkan konsep kerja leadership itu sendiri. Nah, dalam perencanaan, konsep dan kerja e-leadership itu adalah dengan menggunakan teknologi informasi dalam pembuatan dan penyusunan perencanaan yang akan dilakukan. Nah, yang kemudian yang kedua itu adalah pengorganisasian atau organizing. Nah, kegiatan pengorganisasian ini itu pemimpin itu e-leader itu dituntut untuk bisa mengatur setiap sumber daya teknologi informasi yang dibutuhkan demi tercapainya perencanaan yang telah ditentukan tadi. Nah, yang ketiga itu adalah pengarahan atau briefing. Nah, seorang leader itu harus bisa memberikan pengarahan yang baik kepada bawahannya. Nah, dalam konsep dan cara kerja e-leadership itu sendiri, pengorganisasian itu, seorang e-leader itu dituntut untuk dapat mengorganisasikan atau mengalokasikan sumber daya informasi, sumber daya yang dapat menggunakan teknologi. Nah, dan kemudian yang terakhir itu adalah pengendalian atau kontrol. Nah, dalam controlling ini itu seorang pemimpin itu dapat menggambarkan atau membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, seperti contohnya misalnya seperti itu yang absen, yang pakai sidik jari, saya nggak tahu ya namanya apa, pokoknya menggunakan sidik jari itu. Jadi seorang pemimpin itu dapat mengontrol atau melihat itu siapa saja bawahannya yang benar-benar datang ke kantor atau lain. Nah, itu dia yang tadi saya jelaskan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh pembahasan teman saya. Saya atas nama Ainun akan menjelaskan tentang bagaimana sih peran-peran yang harus dijalankan oleh e-leadership. Jadi ada beberapa poin yang menjelaskan tentang peran-peran yang harus dijalankan oleh e-leadership. Pertama, visionary, yaitu di mana pemimpin harus memiliki kemampuan untuk melihat gambaran yang lebih besar dan menerjemahkannya kepada anggota organisasinya. Kedua, convener, yaitu pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengelola perbedaan organisasi dan membawa organisasinya ke arah tujuan yang lebih jelas dan pemecahan masalah. 3. Tim sponsor, yaitu pemimpin harus memiliki kemampuan untuk membantu dan mengarahkan kelompok kerja nyata dan kelompok virtual. 5. Manajer, yaitu
Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengupayakan dan mengalokasikan sumber-sumber organisasi dengan penuh tanggung jawab dan kemampuan untuk mengelola organisasi nyata dan virtual. 5. Inovator, yaitu pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menemukan cara-cara baru untuk pekerja-pekerja di luar tugas pokok dan fungsinya. Yang terakhir, monitor, yaitu pemimpin harus memiliki kemampuan untuk membimbing dan mengarahkan calon-calon pemimpin baru di lingkungan organisasinya. Saya atas nama Risnawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas yang dibutuhkan leader atau seorang pemimpin. Yang pertama itu communication, yang kedua personal attributes and trust building, yang ketiga kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Mengapa seorang pemimpin itu membutuhkan yang namanya communication atau komunikasi? Karena kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif merupakan kompetensi inti bagi setiap pemimpin, terutama bagi pemimpin tim virtual yang terbatas pada komunikasi melalui teknologi. Frekuensi komunikasi termasuk respon seorang pemimpin terhadap pertanyaan dan masalah merupakan yang utama dalam komunikasi yang efektif. Dalam hubungannya dengan komunikasi dan tindak lanjut, pemimpin virtual harus dapat memberikan arahan secara jelas, menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat dipahami oleh anggota tim. Selain itu, pemimpin virtual juga harus mampu mendengar dan melihat apa yang tidak dapat dilihat. Selanjutnya, kenapa seorang pemimpin itu membutuhkan yang namanya personal attributes and trust building? Karena menurut Grant, kualitas ini memungkinkan pemimpin virtual untuk bekerja di lingkungan yang kompleks dan unik, di mana perubahan terjadi secara konstan dan terdapat tantangan kelompok. Personal attributes juga penting untuk membangun kepercayaan, terutama ketika keberagaman dan jarak meningkat. Kemampuan untuk membangun kepercayaan adalah peran mutlak bagi seorang pemimpin virtual atau pemimpin apapun. Atribut-atribut yang ada antara lain kejujuran, berpikir terbuka, kepekaan terhadap budaya, dan optimisme yang akan membantu dalam terciptanya lingkungan yang dapat dipercaya. Ketiga, kenapa seorang pemimpin itu membutuhkan yang namanya pengetahuan akan teknologi informasi dan komunikasi terkini? Karena seorang pemimpin itu perlu mengarahkan orang-orang melalui media elektronik, karena ini adalah dasar dari e-leadership. Di sini saya akan membacakan komunikasi kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil bisa dikatakan berbeda dengan pemimpin pada umumnya karena beliau rutin menggunakan sosial medianya seperti Instagram dan Twitter. Sosial medianya digunakan untuk bersosialisasi berbagai kebijakan yang diambilnya melalui dari perancangan, pengujian, hingga pelaksanaannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat pun dapat memantau perkembangan setiap kebijakan melalui akun sosial media pribadinya. Dengan akun sosial media, Ridwan Kamil merobohkan dinding birokrasi yang rumit antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui media sosial, masyarakat Jawa Barat dapat langsung memberikan kritik dan saran kepada gubernurnya. Salah satu tujuan Ridwan Kamil membuat akun pribadi di Instagram dan Twitter adalah untuk membangun hubungan secara personal masyarakat Jawa Barat yang relatif melek internet karena merespon berbagai hal yang diunggah Ridwan Kamil. Respon atau inspirasi masyarakat yang beliau peroleh dari media sosial tersebut akan selalu didengar. Oleh karena itu, Ridwan Kamil mendapatkan julukan pemimpin kreatif era milenial. Pemimpin yang baik juga dapat menanggapi dan menyalurkan emosi agar mempertahankan hubungan dengan masyarakat. Kecerdasan emosional yang dimiliki Ridwan Kamil relatif baik jika dilihat dari cara beliau menanggapi kritik dan saran dari masyarakat dengan cara bernegosiasi hingga menciptakan opini publik. Dalam komentar di akun media sosial pribadinya, terutama Instagram, selalu dipuji dari warga internet.
Banyak juga mendapat kritikan untuk Ridwan Kamil, akan tetapi beliau selalu menanggapinya dengan santai dan bijaksana. Baik, langsung saja. Ridwan Kamil juga memiliki inovasi dalam komunikasi kepemimpinannya yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi secara terbuka di media sosial dan juga dengan beberapa program yang diluncurkan pada masa kepemimpinannya. Dikatakan inovasi dalam komunikasi secara terbuka di media sosial karena Ridwan Kamil adalah pemimpin pertama yang melakukan terobosan dengan menggunakan akun pribadi di media sosialnya untuk memperpendek alur komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat tanpa adanya tangan kedua, dan juga untuk transparansi dari setiap program yang dijalankan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan saran dan kritik yang membangun. Sedangkan inovasi komunikasi kepemimpinan yang beliau bentuk pada sebagian program atau kebijakan seperti yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Ya, jadi teman-teman sekalian bisa melihat di sini ada beberapa inovasi komunikasi kepemimpinan yang telah dilaksanakan oleh Gubernur Ridwan Kamil. Jadi pertama itu kita bisa lihat bahwa ada di sini namanya inovasi kepemimpinan yang telah dibuat Ridwan Kamil. Yang pertama itu Jabar Quick Response. Jadi Jabar Quick Response ini atau JQR ini adalah wadah pengaduan masyarakat Jawa Barat yang dimana pemerintah dapat memberikan solusi maupun pertolongan pertama untuk permasalahan kemanusiaan dan darurat bagi warga yang ingin melapor. Selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya Public Safety Center atau PSC. Jadi program ini yaitu bergerak di bidang kesehatan yang dimana bentuk pelayanan kesehatannya itu langsung mengunjungi rumah-rumah warga dengan cara menghubungi pusat panggilan 119. Jadi selanjutnya yang ketiga itu ada yang namanya Desa Digital. Jadi Desa Digital itu program yang telah diluncurkan oleh Ridwan Kamil pada tanggal 10 Desember yang dimana pertama kali diterapkan itu di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, yang dimana Desa Digital ini merupakan suatu bentuk pemberdayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mengembangkan potensi desa serta juga mempercepat akses dan pelayanan informasi. Ya, selanjutnya itu ada yang namanya Kredit BJB Mesra atau Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Jadi kredit BJB Mesra ini program di bagian dari komunikasi kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai bentuk strategi dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Dengan latar belakang program ini itu disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa rentenir atau bank keliling. Dan yang terakhir itu ada namanya Jabar Saber atau Sapu Bersih Hoax. Jadi Jabar Saber Hoax ini merupakan program di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat untuk menverifikasi segala informasi yang meresahkan masyarakat di era digital ini. Ya, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi yang telah rekan saya jelaskan sebelumnya yaitu kita dapat lihat bahwa kepemimpinan di era digital ini memiliki pendekatan yang berbeda dari kepemimpinan konvensional. Jadi era digital harus disikapi dengan bijak, menguasai dan mengendalikan peran teknologi dengan baik di era digital ini sehingga dapat membawa manfaat bagi kehidupan. Adapun dalam hal pola kepemimpinan, pemimpin digital perlu memahami dan memakai pola komunikasi generasi digital atau komunikasi yang dipimpinnya. Di samping itu, digital kepemimpinan perlu mendorong inovasi, kreativitas, dan jiwa entrepreneurship generasi baru dengan menyalurkan inovasi, kreativitas, dan entrepreneurship harus dirancang dengan baik dan konkret, tidak hanya berisi wacana saja, tetapi juga terdapat proses yang benar-benar dapat dinikmati oleh generasi milenial untuk mengembangkan dirinya. Ya,